Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul qawli amma ba'. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dapat kembali hadir di rumah Allah yang mulia ini melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan untuk senantiasa bergairah melaksanakan ibadah sebagai pengabdian kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa setiap malam Kamis kita lanjutkan muzakarah kita tafsir surah-surah pendek. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang surah Al-Qari'ah. Di ujung surah Al-Qari'ah, mari kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي narun hamiyah. Sadaqallahul azim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas kandungan akhir dari surah Al-Qari'ah. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه, maka adapun fa itu maka, amma adapun, man orang, siapa aja, sakulat berat, mawazinuh timbangan amalnya, maka siapa saja di antara kita yang berat timbangan amalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala jamin
fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia orang tersebut fi 'ishatir radiyah, berada dalam kehidupan yang memuaskan, radiyah, yang dia ridha, terhadap pemberian Allah, yaitu kehidupan yang memuaskan di dalam surga, dan Allah pun ridha kepada dia karena dia telah banyak melaksanakan amal ibadah waktu di dunia. Itu nanti di hari kiamat itu nanti yang akan dipanggil, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyah dia reda, mardiyah diredai. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini janji Allah kalau amalan kita itu lebih berat timbangannya. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang yang khaffat mawazinu, ringan timbangan amalnya, fa ummuhu ay maskanuhu hawiyah, maka tempatnya adalah di neraka hawiyah. Orang masuk neraka bukan semata-mata dia kafir. Orang mukmin pun bisa masuk neraka jika nanti hasil timbangan amalnya ternyata lebih berat timbangan yang tidak baik. Timbangan amal kebaikannya ringan, yang timbangan amal kebaikannya berat masuk surga, yang timbangan amalnya ringan masuk neraka. Karena itu ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh, apa yang tidak bisa dikerjakan didapat secara keseluruhan jangan ditinggal secara keseluruhan. Kalau nggak bisa ibadah secara sempurna, yang penting ibadah. Kalau bisa sih sempurna, sebelum azan udah di masjid. Tapi kalau nggak bisa, minimal sebelum qamat udah di masjid, biar bisa dapat qabliyah. Kalaupun toh tak bisa, minimal dapat takbiratul ihramnya imam, jangan terlambat. Nggak bisa pak, kebelet. Kalau tak bisa, minimal ya dapat berjamaah lah. Dapat dari rakaat pertama. Rakaat pertama nggak bisa, rakaat terakhir jadilah. Yang penting jamaah, lumayan 27. Lumayan itu. Jamaah pun nggak bisa, minimal salat sendiri di awal waktu. Ya di masjid, nggak bisa ke masjid. Yang penting salat di awal waktu, sudah di kantor ke di rumah. Awal waktu nggak bisa, yang penting jangan di akhir waktu. Di tengah nggak bisa, yang penting salat lah. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau nggak bisa dikerjakan semua, jangan ditinggal semua. Karena apa? Lumayan timbangannya nanti. Lumayan itu timbangan nanti, ya, supaya tambah berat. Karena itu jangan menggampangkan ibadah yang nampaknya sepele.
Impak 100 perak, bukan 100 perak, 100 aluminium. Enggak masalah, kan impak juga namanya itu. Ittaqin nar walau bisyurbati ma'in. Takutlah kamu kepada neraka walaupun hanya bersedekah seteguk air. Nah, itu satu gelas berapa teguk itu? Berapa sih harganya tuh gelas aqua itu? 1000. Oh, itu berapa teguk itu? Itu bisa itu. Alhamdulillah. Karena apa? Lumayan sedikit demi sedikit untuk tambahan amal. Dan timbangan amal itu nanti sebagaimana kita muzakarakan pada pertemuan yang lalu, ya kan? Setelah kita dibangkitkan dari dalam kubur, kita dikumpulkan di padang mahsyar, lalu diadakanlah penghisaban, yaumul hisab, dihitung semua amal-amal kita, diidentifikasi mana amal baik, kumpul khusus di sebelah sini, amal buruk kumpul. Nah, setelah dipisah-pisah baru ditimbang. Baru ditimbang. Ya. Nah, mana yang berat? Kalau ternyata timbangan amal baiknya berat, faman ya'mal faman thaqulat mawazinuh bahwa fi 'isyatir radiyah. Dan tidak ada nanti itu timbangan Allah itu yang bisa dicince-cince, itu tak ada yang akan dirugikan. Dalam surah Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa nada'ul mawazinal qist liyaumil qiyamah wa nada'ul mawazinal qist, dan kami letakkan, kami taruh, kami pasang neraca timbangan itu al-qist dengan tepat. Beda dengan timbangan sebagian pedagang di sini. Udah diatur dulu. Di sana tepat timbangannya itu, tepat, udah dipasang tepat. Fala tuzlamu nafsun syai'an, maka tidak ada seorang pun yang dizalimi, dirugikan, nggak ada. Kenapa? Udah dipasang tepat. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha, dan kalau ada amal ibadah yang kita lakukan itu mithqala habatin min khardalin, sebesar biji sawi pun, ataina biha, kami datangkan, kata Allah. Nggak ada modal tanggung-tanggung itu, tinggal sedikit sebesar pasir, naikkan juga itu ketimbangan. Tak ada sisi itu. Maka nggak ada satupun yang dizalim itu sebesar pasir, apalagi segelas aqua, berat itu. Karena itu tadi itu ya, jangan digampang-gampangkan ibadahnya. Walaupun nampak sepele, lumayan itu, nambah-nambah. Sebesar biji sawi pun kami datangkan, kata Allah, naikkan nih, taruh situ. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu dalam semua amal ibadah kita tadi, ya kalau sholat ya begitu, kalau baca Quran nggak bisa 1 juz sehari, one day one juz, 1 lembar. 1 lembar nggak bisa, 1 halaman. 1 halaman tak bisa, 1 ayat lah minimal. Walaupun yang disebut orang yang tidak lalai dalam baca Quran itu minimal 1 hari 10 ayat. Kurang dari 10 ghafil, orang lalai. 10 ayat itu nggak nyampe 1 lembar 1 hari. Nggak bisa dikes, dicicil 2 ayat per waktu. Wah, nggak bisa juga, tak percaya lah. Nggak nyampe 1 menit. Begitu juga infak, begitu juga yang lain. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk mengukur kira-kira amal kita ini udah berat apa belum. Hah?
kami mengajak kepada kita semua merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat 32. Ini ada 3 macam orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk mana? Nanti malam ditimbang-timbang. Sekarang pun boleh, ya. Bawa nanti oret-oret ini, kira-kira saya masuk kemana nih yang 3 ini. Tapi 3-3-nya ini sebetulnya dalam bab kebaikan. Artinya dia beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina." Kemudian orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang menjadikan Al-Quran sebagai kitab suci. Lalu bagaimana kita mengamalkannya? Faminhum zalimul li nafsih. Satu kelompok dia ambil Al-Quran, dia baca, tapi zalimul li nafsih, dia menzalimi dirinya sendiri. Udah tahu buku panduan nggak dipakai, kan zalim terhadap diri sendiri. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah, dan di antara mereka ada orang yang sabiqun, terdepan, bil khairat, dalam bab kebajikan. Kita ini di mana ini? Ya. Kalau yang terdepan atau pertengahan atau yang paling belakang? Apa yang dimaksud dengan orang yang zalimul li nafsih? Zalimul li nafsih yaitu wa huwal mufarritu fi fi'li ba'dil wajibat. Orang yang menzalimi dirinya adalah orang yang melalaikan sebagian ibadah yang wajib. Sebagian yang lainnya dia berjamaah, yang lainnya, tapi sebagian dia lalai, nah, bolong-bolong. Itu zalim tuh. Tinggal kita ngitung ada bolong apa tidak. Kan gampang hitungnya ini. Kalau ada bolong berarti kita ini kloter terakhir lah ini. Zalimul li nafsi. Kewajiban itu ada yang dilalaikan. Al-murtakibu al-muhramat, dan dia ada terpeleset mengerjakan maksiat. Nah, itu rumus daripada zalimul li nafsi. Mufarritun li ba'dil wajibat, al-murtakibu li ba'dil muhramat. Sebagian kewajiban dilupakan, dilalaikan, sebagian maksiat dikerjakan. Itu zalimun li nafsi. Kalau begini modelnya, nampaknya kita harus banyak-banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua, muqtasid. Muqtasid, pertengahan. Apa itu? Wa huwal muaddi lil wajibat, orang yang menegakkan, menunaikan, melaksanakan seluruh yang wajib. Tak ada absen sama sekali, clear yang wajib. Bagi kita yang wajib udah clear, ada harapan masuk yang kedua ini. At-tariku lil muhramat, meninggalkan seluruh yang dilarang. Nah, ini agak berat ini. Ibadah rajin, tapi ngerumpi juga kadang rajin juga. Ini berat. Sedekah rajin, tapi kadang ada korupsinya juga. Wah, nomor 2 aja udah berat nih. Nampaknya kalau terketiga ini yang agak banyak. Zalimun li nafsi. Kita, nah, mungkin bapak-bapak enggak nih bisa masuk kedua nih. Itu yang kedua. Kemudian apa yang dia lakukan? Selain dia melakukan yang wajib, ternyata dia juga melakukan yaitu yang sunnah. Wa qad yadruku ba'dal mustahabbat, dia suka melaksanakan hal-hal yang sunnah, walaupun gak semuanya. Kewajiban habis dilakukan, larangan habis ditinggalkan, kesunahan rajin juga dikerjakan. Wa yaf'alu ba'dal makruhat, tapi masih mengerjakan sebagian yang makruh. Tapi udah luar biasa nih kalau masuk yang kedua ini udah pertengahan. Karena itu tertib yang kita lakukan, pastikan yang wajib dulu dikerjakan, yang haram ditinggalkan, lalu yang sunnah sebagai tambahan. Tetapi ternyata makruh masih ada yang dilakukan, maka ini orang pertengahan. Kira-kira kita ada masuk tak di sini? Saya ini cuma nyampaikan aja nih. Saya juga ini nak merasa macam yang pertama tadi ini kalau terakhir. Ya. Tapi mudah-mudahan ada yang masuk di sini, ya. Nggak ada lagi yang bab maksiat dikerjakan, yang haram itu. Tapi makruh masih. Yang jelas haram. Ini masuk ke ya kedua. Wasabiqum bil khairat. Yang ketiga, orang yang terdepan dalam hal kebajikan. Wa huwa fa'ilul lil wajibat. Kalau orang yang sabiqum bil khairat itu satu, semua kewajiban dikerjakan, wal mustahabbat, semua yang sunnah pun dikerjakan. Nah, ini harus nikmat ibadah kalau begini. Semua bentuk kesunahan dikerjakan, minimal lah kalau begitu. Kalaupun belum bisa istiqamah yang sunnah, semua yang sunnah pernah dikerjakan. Minimal lah. Kalaupun gak istiqamah betul yang sunnah, tapi semua bentuk kesunahan minimal pernah kita kerjakan.
Jadi satu syaratnya kewajiban semua dilaksanakan. Dua, kesunahan semua dikerjakan. At-tariku ditinggalkan. Wal makruhat, semua yang makruh ditinggalkan. Wa ba'dil mubahat, bahkan sebagian yang mubah pun ditinggalkan. Kalau nggak penting biar mubah ditinggalkan. Udah jelas rumusnya. Untuk kita bisa menghitung ini, kira-kira kita masuk pada yang mana? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu dijelaskan oleh ulama, fa ammal ladzina sabaqu, maka adapun orang-orang yang sabiquna bil khairat, orang yang terdepan dalam berbuat kebajikan, siapa dia? Semua yang wajib dikerjakan, yang sunnah semua dikerjakan, yang makruh semua ditinggalkan, apalagi yang haram, yang mubah pun dia kurangi kalau tak penting, kalau tak butuh. Faulaika alladzina yadkhulunal jannata bighairi hisab. Masya Allah, merekalah orang-orang yang langsung masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab. Nah, hitung apa lagi? Tak ada memang. Yang wajib clear, yang sunnah selesai, yang haram tak ada lagi, yang makruh pun tak ada. Apa nak dibahas? Masuk surga bighairi hisab. Walaupun terasa berat, kita berdoa dan berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa masuk surga bighairi hisab. Walaupun rasa-rasanya ini agak berat ya, tapi kan masih ada. Kita berusaha, kita berdoa, kita berusaha. Tapi kalau bisa ini kita mulailah di akhir hayat kita ini ya. Pokoknya terdepan dalam kebaikan apapun. Baik itu ringan pekerjaan itu, nampak amal baik itu agak remeh, tapi kita nggak meremehkannya, supaya kita menjadi orang yang terdepan dalam setiap berbuat kebaikan. Wa ammal ladzina, dan orang-orang yang iqtasadu, pertengahan. Apa yang pertengahan tadi? Semua yang wajib dikerjakan, semua yang haram ditinggalkan, yang sunnah banyak dikerjakan walaupun ada yang belum, yang makruh pun masih ada nampaknya dilaksanakan. Maka orang model ini, faulaika yuhasabuna hisaban yasira, hisabnya mudah. Jadi ketika nanti dihisab mudah. Alladzina zalamu anfusahum, dirinya. Alladzina yuhsabuna fi tulil mahsyar, panjang liku-likunya, berat, lama. Faulaika, maka mereka itu alladzina yuhasabuna fi tulil mahsyar, thummahum alladzina talaqahum birahmatillah. Dan orang-orang ini kemudian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia dapat rahmat
ampunan Allah, bisa langsung masuk surga. Ada harapan di model-model kita ini. Jangan setakut kali lah. Ya tapi kan jangan yakin kali. Panjang, tapi dihitung dulu. Itulah hebatnya itu perhitungan nanti. Hitung semua, sidang dulu. Ternyata sangat sedikit amalnya. Khaffat mawazinu, karena banyak hal yang ditinggalkan, dan ada juga yang dosa dilaksanakan. Tetapi dia mendapat rahmat Allah, ampunan Allah, selesailah dosa itu, masuk surga langsung. Atau dia dapat rahmat karena mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang model ini, kita lah nampaknya ini, perbanyak taubat, istighfar dan selawat. Itulah andalan kita. Kalau mengandalkan ibadah, ngitung yang tadi nampaknya berat itu. Semua yang sunnah dikerjakan, yuk kita menghitung. Saya pernah ada baca itu kisah, saking rajinnya beribadah, dia ngajak orang baru masuk Islam, ngajak mu'allaf. Sebentar dipanggil, malam-malam jam 3:30 dibangunkan, bangun sholat tahajud, baru baca Quran. Setelah itu sholat subuh berjamaah. Orang baru masuk Islam begitu kan kadang agak berat juga itu. Kok berat kali Islam ini. Selesai sholat subuh dibilang jangan pulang dulu, tak boleh tidur setelah subuh. Nabi bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kita disuruh itu supaya rajin berdoa sampai terbit matahari. Baru sholat isyraq. Selesai sholat isyraq, pulang dia sarapan, didatangi lagi. Ada apa lagi? Sholat. Bagus itu kalau kita mampu, sangat bagus. Sangat bagus, tapi nggak semua yang model itu. Waqiah, Al-Mulk. Setelah itu belum zuhur dijemput lagi supaya datang ke masjid sebelum azan. Kalau dihitung-hitung, saking banyaknya amal ibadah yang disebut ibadah mahdoh, model kita ini nampaknya perbanyak istighfar dan salawat. Itulah andalan kita. Karena nak ngajar ibadah udah tua begini, udah banyak yang lewat. Tapi sisa umur kita, mari kita perbaiki, mudah-mudahan banyak amal ibadah yang kita lakukan. Kekurangan kita tambal dengan banyak istighfar, taubat dan baca salawat. Semoga dapat rahmat, ampunan Allah dan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ini juga tak dapat nanti setelah sidang, tak dapat syafaat, tak dapat ampunan, maka wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah, maka orang model itu tempatnya adalah di hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, tahukah kamu apa itu? Apa itu hawiyah itu? Narun hamiyah,
api yang sangat panas. Bagaimana gambaran panasnya? Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Auqada 'alan nar alfasanah hatta ihmarrat." Api neraka itu dinyalakan selama alfasanah 1000 tahun. 1000 tahun kiamat berapa tahun sekarang tuh? Hatta ihmarrat, sampai warnanya merah. Ya dah keras. Saking lamanya nyala. Summa auqada alfasanah, lalu dinyalakan lagi, tambah, bukan cuma 1000 tahun, tambah 1000 tahun lagi, hatta biyaddat, sampai warnanya putih. Saking panasnya tuh. Besi itu kalau baru panas tuh merah. Lama saking panasnya putih. Summa auqada 'alaiha alfasanah, lagi 1000 tahun lagi, hatta swaddat, hingga dia hitam. Hitam bukan mati. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini gambaran panas api neraka, tak bisa diceritakan karena ini dirasa. Tapi sebagai gambaran awal, lama dipanaskannya itu, ini ibarat orang mau goreng ayam. Dipanaskan sejam dulu, ini bukan sejam, alfi sana, sampai berubah-ubah warnanya, baru kita masuk. Karena itu semoga kita tak jadi masuk. Karena kalau masuk, waquduhan nasu wal hijarah, jadi begitu manusia itu dimasukkan ke neraka, langsung jadi bahan bakar panas, nyala. Ya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita kembali ke pangkal masalah. Fa amma man thaqulat mawazinuh. Gimana caranya supaya amal ibadah kita itu semakin hari semakin bertambah, supaya timbangan amal kita nanti berat. Kalaupun ada salah kita, mari kita perbanyak tobat, istighfar. Karena apa? Disebut oleh ulama, la saghirata la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al istimrar. Tidak ada dosa besar kalau diikuti oleh istighfar. Sebesar-besarnya dosa kita, kalau kita bertaubat, Allah ampuni, habis dosa itu. Wala saghirata ma'al istimrar, dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus, nanti lama-lama jadi besar.
istimrar. Dosanya sih kecil, tapi terus saja nggak istighfar, jadi nambah. Akhirnya dosa itu jadi besar. Maka dari itu, mari kita sama-sama ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri, setiap orang memperhatikan ma qaddamat lighad, apa yang telah diperbuat untuk hari kiamat esok. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu muhasabah. Muhasabah itu oleh Imam Al-Ghazali ada pada 3 tempat. 1. Muhasabah sebelum beramal. Apa yang perlu dimuhasabahkan sebelum beramal? Niat. Kira-kira kita mau ngerjakan ini semata-mata karena Allah atau ada hal lain? Bagusnya dikoreksi terlebih dahulu. Cuma itu tadi, jangan gara-gara sibuk meluruskan niat tak jadi ibadah. Mau ke masjid, nanti macam riak pula, tak jadilah. Mau impak, nanti macam pamer pula, tak jadilah. Lanjut aja dulu, sambil kita perbaiki. Ya memang bagus sekali di awal itu kita perbaiki niat, tetapi jangan karena ingin memperbaiki tak jadi. Itu juga salah. Karena itu kata ulama bahwa meninggalkan ibadah karena takut riak itu sesungguhnya adalah riak. Tak jadi beribadah gara-gara nanti dikirain riak, itulah riak. Karena apa? Dia tak jadi gara-gara orang. Lah iya kan, dia mikirkan nanti kalau saya mau rajin ini gara-gara mendengar yang tadi biar banyak amal ibadahnya. Semua dihitung sunnah isya, sunnah nanti selesai isya dia mau witir, begitu mau takbir, jangan pikirkan kata orang, kita lanjutkan saja apa yang mau kita kerjakan. Itu di awalnya. Yang kedua, di saat melakukan muhasabah kaifiyah, apakah caranya sudah benar sesuai dengan ketentuan. Ini memang butuh ilmu, rukunnya, syaratnya, sunnahnya, makruhnya, yang membatalkannya, sesuai nggak dengan kepiat yang ada dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, setelah beramal kita hitung kira-kira amal kita ini udah berapa banyak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita sama-sama berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga Allah berkahi seluruh hidup kita di bulan Rajab dan Sya'ban ini, dan semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan tempat dilipat gandakan pahala yang luar biasa dari seluruh amal ibadah
kita supaya timbangan amal kita nanti bisa berat di sisi Allah sehingga kita bisa masuk surganya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.